mempresentasikan hasil kelompok kami yang bertemakan varians dan standar deviasi yang beranggotakan sebagai berikut. Yang pertama, DFV Febriana C1B0200020. Yang kedua dengan saya sendiri, Stefanus Adi Pratama C1B0200028. Yang ketiga, Deborah Agustina Simatupang C1B0200030. Yang keempat, Dimas Haryo Pamuka C1B0200011. Yang kelima, M. Altaf C1B0200163. Saya akan menyimpulkan sedikit tentang varians dan standar deviasi. Varians dan data deviasi adalah simpangan baku adalah ukuran-ukuran keragaman varians data statistik yang paling sering digunakan. Standar deviasi simpangan baku merupakan akar kuadrat dari varian. Oke, untuk partisipan silakan menyaksikan kelompok kami. Yang pertama yang akan disampaikan oleh Deborah Agustina Simatupang tentang data kelompok. Baiklah, ini adalah contoh data berkelompok dari varian dan standar deviasi. Dapat teman-teman lihat, di sebelah kanan adalah tinggi badan dari beberapa siswa, dan di sebelah kiri adalah frekuensinya. Lalu, data tersebut kita jadikan dengan tabel berikut ini, yaitu ditambah dengan tabel ketiga dan keempat, yaitu FI yang dikali dengan XI, yaitu 3 dikali 153, dan didapatkan hasil 459, begitu dengan seterusnya sampai ke bawah. Lalu tabel keempat yaitu FI yang dikali dengan XI yang dipangkatkan kedua, yaitu 3 dikali 153 pangkat kedua, dapat hasil 70.277. Dari tabel berikut diperoleh N sama dengan 21, FIXI sama dengan 3.458, FIXI pangkat 2 sama dengan 570.634. Dari hasil ini kita masukkan ke dalam rumus varian. Dapat teman-teman lihat, ini adalah rumus dari varian. Kita masukkan data tadi ke dalam rumus tersebut sehingga diperoleh hasil 60,83. Lalu berikutnya untuk standar deviasi, karena standar deviasi adalah kuadrat dari varian, maka hasilnya tinggal kita kuadratkan dan mendapat hasil 7,80. Yang kedua yang akan disampaikan oleh Lia Evi Febriana tentang data tunggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Evi Febriana, NIM C1B020020. Varian dan standar deviasi. Standar deviasi adalah sebuah nilai statistik yang dimanfaatkan untuk menentukan sebuah sebaran data dalam suatu sampel serta seberapa dekat titik data individu ke mean atau rata-rata nilai sampelnya. Berikut adalah rumus varian dan rumus standar deviasi dengan keterangan S pangkat 2 varian sampel, S standar deviasi, XI nilai X ke I, X bar rata-rata sampel, N ukuran sampel, dan I nomor data I. Contoh soal standar deviasi data tunggal. Misalkan dalam suatu kelas, tinggi badan beberapa orang siswa dijadikan sampel adalah sebagai berikut. Dari data tersebut diketahui bahwa jumlah data N adalah 10 dan N dikurang 1 adalah 9. Selanjutnya dapat dihitung komponen untuk rumus varian, yaitu XI dan XI pangkat 2. 172 pangkat 2 menghasilkan
29.584. 167 pangkat 2 menghasilkan 27.889. Kemudian semua data dihitung hingga 170 pangkat 2 menghasilkan 28.900. Kemudian seluruh jumlah data XI dijumlahkan menghasilkan 1.701 dan XI pangkat 2 seluruhnya dijumlahkan menghasilkan 289.613. Dari data tersebut dapat diketahui dengan perhitungan N sigma XI 1.701, N sigma XI pangkat 2 289.613, dan N sigma XI yaitu 1.701 pangkat 2 menghasilkan 2.893.401. Dengan demikian, jika dimasukkan ke dalam rumus varian, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Varian 10 dibagi 289.613 dikurang 2.893.401 per 10 dikali 9 menghasilkan 2.729 per 30, sehingga menghasilkan 30,32 nilai varian. Untuk mencari standar deviasi dengan cara mengakar kuadratkan nilai varian, yaitu standar deviasi akar 30,32 yaitu 5,51. Dari nilai tersebut langsung bisa kita peroleh standar deviasi simpangan baku. Yang ketiga yang disampaikan oleh Dimas Haryo Pamungkas tentang fungsi data tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang fungsi data tunggal dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu statistika banyak diaplikasikan ke dalam berbagai bidang, yaitu antara lain ilmu sosial, bidang bisnis, bidang ekonomi, dan bidang industri. Dalam bidang pemerintahan, statistika digunakan untuk sensus penduduk, voting atau polling, atau contoh pemilihan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum atau quick count. Pada bidang komputasi, statistika diterapkan pada pola kecerdasan buatan. Berikut ini adalah kegunaan statistik. Statistika digunakan sebagai media penyusun, meringkas, atau penyempurnaan data. Data dapat diperoleh dari sebuah penelitian dan menggunakan topik tertentu yang tidak mencakup dalam jumlah besar, hanya saja berisi banyak informasi. Statistika untuk membantu dalam penelitian, membangun aktivitas atau survei eksperimen yang bisa meminimalkan biaya untuk informasi dalam jumlah yang ditentukan. Statistika ini digunakan sebagai penerapan metode yang baik untuk penarikan kesimpulan atau ringkasan sesuai dengan sampel tertentu. Terakhir, statistika digunakan untuk mengukur baik atau tidaknya sebuah kesimpulan atau evaluasi. Contoh manfaat statistika dalam kehidupan sehari-hari: perhitungan laba, rugi, jumlah uang yang diperlukan dalam belanja bulanan dalam rumah tangga, dalam perhitungan indeks prestasi mahasiswa. Pada dunia bisnis, cara memperoleh keuntungan dalam sebuah proyek seperti peluang menamakan saham. Pada bidang industri, statistika banyak digunakan dalam pengambilan keputusan seperti jumlah produksi dalam sehari berdasarkan riwayat atau histori perusahaan. Statistika begitu sangat penting sebenarnya, bisa digunakan untuk menganalisis keputusan meskipun kadangkala penggunanya tidak disadari.
Peranan statistik dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam penelitian ilmiah dan dalam ilmu pengetahuan. Beberapa contoh bahwa statistik begitu penting dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sering digunakan ilmu statistika untuk mengontrol jumlah pengeluaran yang dibutuhkan sehingga harus sesuai dengan pendapat yang diperoleh. Kemudian melakukan pemilihan barang yang akan dibeli dan hal lain untuk membutuhkan keputusan terbaik yang akan diambil. Begitu juga dengan bidang lainnya, membantu dalam pengambilan keputusan yang harus diambil secara tepat. Peranan statistika penelitian, pencatatan data penyelidikan, mampu membuat pekerja tersebut bekerja secara terurutan, menyediakan cara yang sederhana untuk meringkas data, menjabarkan data dalam bentuk tak tentu, menyederhanakan data kelompok, serta memperbanyak pengalaman. Sebagai perumusan kebijakan perusahaan, menentukan tingkah hubungan antar variabel pada sebuah kumpulan data. Statistik digunakan sebagai penelitian, menganalisa, menguraikan permasalahan yang kompleks, serta menjabarkan data yang bentuknya tak tentu. Statistik sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Statistik berperan sebagai penjelas hubungan antara variabel, membuat planning atau ramalan, mengatasi perubahan, dan mengambil keputusan. 1. Menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Variabel merupakan suatu nilai yang tidak tepat, bisa harga, ukuran, hasil, umur, atau tinggi. Misalnya, hubungan antar permintaan produk dengan tidak pendapat dalam penjualan. 2. Membuat rencana dan ramalan. Rencana dan ramalan ini harus beriringan atau harus sejalan agar mendapatkan hasil yang bagus dan berkualitas. Seperti dalam perencanaan sebuah pembangunan kompleks perumahan di sebuah kota yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk dan tingkat pendapatan. 3. Mengatasi berbagai perubahan. Perubahan yang terjadi pada sebuah rencana dan ramalan dapat diabaikan atau dihindari supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Dan dengan menggunakan statistik, perubahan tersebut dapat dijauhi. 4. Membuat keputusan yang lebih baik. Dengan menggunakan metode statistik, keputusan yang rasional dapat diperoleh seperti pada sebuah perusahaan didapatkan kondisi yang tidak menentu dari produknya. Untuk di masa yang akan datang, perusahaan harus menyiapkan solusi dengan memilih keputusan yang baik agar tidak terjadi kerugian sehingga mempermudah perusahaan dalam untuk mencapai tujuan. Fungsi statistik dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai bank data yang menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan sebagai alat pembantu standarisasi atau alat pengawasan, sebagai penganalisan data, dan sebagai pembuat keputusan untuk penetapan kebijakan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau MESI. Terima kasih. Yang keempat yang akan disampaikan oleh M. Altaf C1B020163 tentang fungsi data kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Altaf, NIM C1B020163, Prodi S1 Manajemen. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas kelompok tentang fungsi data kelompok statistik dalam kehidupan sehari-hari.
kelima yang akan disampaikan oleh dengan saya sendiri, Stefan Sadi Pratama, tentang penjabaran fungsi dan standar deviasi menggunakan Excel. Kembali dengan saya, Stefan Sadi Pratama. Saya akan membahas tentang variasi dan data deviasi dan dibagi menjadi dua, yaitu data kelompok dan data tunggal. Oke, saya akan menjabarkan lewat Excel. Untuk partisipan, selamat menyimak. Oke, pertama-tama kita mencari data FI. Caranya itu 41 ditambah 49 dibagi 2, hasilnya 45. Nah, sehubung keyboard saya rusak, tolong maklum. Oke, lanjut yang bagian yang ketiga adalah menentukan jumlah FI. Kita jumlah terlebih dahulu biar enak. Oke, inilah hasilnya 25. Lanjut saja dengan FI dikali FI. Hasilnya adalah 135. Oke teman-teman, langsung saja kita jumlahkan dengan rumus sum. Hasilnya adalah 1719. Lanjut saja, FI dikurang X bar. Nah, kita terlebih dahulu mencari X bar. Caranya X bar sama dengan rata-rata. Caranya adalah total XI kali FI dibagi total FI. Inilah hasilnya 68,76. Lanjut saja ke FI dikurang X bar. Sehubung X bar-nya atau rata-rata posisi tidak dipindah, langsung saja kita kunci. Hasilnya min 23, langsung saja kita tarik ke bawah. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Lanjut saja. Nah, FI kurang X bar dipangkatkan 2. Nah, FI X bar-nya kan sudah diketemukan, langsung saja kita pangkatkan 2. Karena ini hasilnya, langsung saja. Oke, langsung saja. FI frekuensi dikali X bar dipangkatkan 2. Kalau menggunakan Excel itu mudah teman-teman daripada menggunakan buku. Dikali X bar. Oke, ini teman-teman hasilnya. Langsung kita jumlahkan.
Langsung saja kita menentukan variasinya. Variasinya adalah 4.192,56 dibagi 25. Nah, teman-teman, kita langsung saja masukkan rumusnya. SQ RT, masukkan variasinya. Nah, ini sehingga hasilnya 12,1499. Kita lanjut saja ke data tunggal. Kalau data tunggal lebih mudah teman-teman, kita jumlahkan dulu. Sum ini 22 rata-rata. Kita mencari rata-rata atau X-barnya terlebih dahulu, yaitu 22 dibagi jumlah data jumlahnya berarti ada 5. 22 dibagi 5 dengan 4,4. Nah, ini langsung saja kita masukkan X kita buka kurung terlebih dahulu. X dikurang X bar tutup kurung dipangkatkan 2. Ketika X barnya tidak pindah, kita kunci langsung saja. Hasilnya 5,76, langsung kita tarik ke bawah. Nah, ketemu. Langsung saja kita cari variansi, yaitu 309,76 dibagi 22. Nah, 14,08. Nah, ini sama aja yang tadi maskarmu SQ RT buka kurung tutup kurung. Oke, hasilnya 3,75. Dan data tunggal kita, saya menggunakan rumus ini yang warna merah, dan yang data kelompok saya menggunakan rumus ini yang warna oranye. Oke, sekian dari saya. Pada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Sekian dari saya dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kepada partisipan kami minta maaf jika ada tutur kata yang salah, kami minta maaf. Sekian dari kelompok kami. Salam sukses.